Ada rencana hebat di sini. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an urifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali, maka aku ciptakan manusia. Setelah Allah menciptakan tubuh ini, maka kita bisa mengenal dia. Mumpung kita masih punya tubuh, yuk jadikan tubuh ini sebagai kendaraan untuk mengenali dia. Mumpung masih punya tubuh yang sempurna. Saya kasih tahu ya, pada saatnya kalian akan kehilangan tubuh ini. Dan saat kalian kehilangan tubuh, dan pada saat punya tubuh belum mengantarkan jiwa kepada sang maha jiwa, begitu kehilangan tubuh, maka sang jiwa tidak punya lagi kendaraan. Itulah yang disebut dengan mati dalam keadaan tersesat, tidak tahu jalan pulang. Duh, kasihan ya. Paham sampai di sini? Oke, lanjut. Ada apa sih di siang itu? Ada apa siang? Ada matahari. Ada apa sih malam? Gak ada matahari, itu aja. Ya, itu aja. Jadi apa sesungguhnya siang dan malam? Siang itu lambang dari kehadiran cahaya. Sedangkan malam gelap lambang dari ketiadaan cahaya. Jadi manusia itu cuma dua, kehadiran cahaya atau ketiadaan cahaya, itu yang dialami manusia. Betul? Oke, lihat saya semua. Pada saat siang matahari terbit, dinyatakan dalam Quran surat Al-Kahfi. Lihat ayat ini. Al-Kahfi itu gua. Apa? Apa? Mana gua? Gue. Bagus. Lu. Jangan jauh-jauh ngaji. Al-Kahfi itu gua. Mana gua? Ya gua. Hebat orang Jakarta itu. Orang Jakarta bilang dirinya aja gua, gue. Wah, itu keren itu. Itu saya yakin leluhur kita di Jakarta, di Betawi itu dia ngambil dari Quran surat Al-Kahfi. Jadi siapa Al-Kahfi itu? Gua. Berarti Al-Kahfi siapa? Elu. Paham ya? Oke. Jadi ini bukan cerita yang lain, cerita di sini. Lihat sekarang. Wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim datal yamin. Yamin tadi udah dibahas ya. Yamin itu kanan. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua ke sebelah kanan. Jadi ini bukan cerita matahari terbit yang di sana, nggak usah dibicarakan. Itu terbitnya dari timur, bukan dari kanan. Tapi Quran mengatakan matahari terbit dari sebelah kanan. Di mana? Di gue, di gua. Kanan itu lambang dari ruhani, kiri lambang dari jasmani. Maka orang yang sudah masuk golongan kanan, dia akan menyaksikan matahari ruhani terbit dari sebelah kanan, dari arah ruhaninya. Ini nggak bisa diceritakan, kalian harus mengalami sendiri. Kalau nggak mengalami, percuma aja cerita. Jadinya apa? Pengetahuan kita hanya memenuhi bejana, tetapi tidak mencahayakan diri kita. Makanya orang bodoh ilmunya boro-boro menolong orang. Menolong dirinya sendiri tidak bisa. Dan orang bodoh kalau dikasih ilmu oleh orang lain, dia juga tidak berguna ilmu orang lain bagi dirinya sendiri. Sudah dijelaskan ya kemarin. Makanya kemarin saya kasih judul kajian saya, alangkah malunya menjadi orang bodoh di hari tua. Ari ngorakene bodoh mah teu era. Tanu karolot. Betul? Iya kan saya jelaskan di Quran, aku panjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir. Harusnya yang sudah pada tua ini mikirnya lebih banyak daripada yang muda. Harusnya tidak bodoh lagi. Makanya saya kasih judulnya, alangkah malunya menjadi orang bodoh di hari tua. Nih kalau saya ditanya judul tuh suka datang sendiri itu. Judul besok apa? Saya cuma diam aja gini, langsung datang gitu. Di intuisi, lah ini judulnya gitu. Ya sama hari ini juga saya ditanya judul, apa judulnya? Udah saya cerita matahari. Yuk kita lanjutkan. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Mereka ini Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi? Orang yang sedang masuk ke dalam gua. Lihat, orang yang sedang masuk ke dalam gua. Mana guanya? Gue. Gimana cara masuknya? Disitulah perlu guru supaya tidak salah kaprah.
Karena perjalanan ke dalam diri walaupun dekat itu sangat berbahaya. Tapi perjalanan keluar diri walaupun jauh tidak berbahaya. Lihat, kita lanjutkan ayatnya. Dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Nah, matahari itu yang diceritakan di ayat ini matahari ruhani. Terbit dari sebelah kanan, terbenam ke sebelah kiri. Terbit dari alam ruhani, terbenam ke alam jasmani. Begitu kita dominan ruhaninya, matahari terbit. Begitu dominan jasmaninya, dunianya, matahari terbenam. Silahkan rasakan sendiri. Rasakan sendiri. Dan mereka berada dalam tempat yang luas, dalam gua. Oh, ternyata gua ini luas ya. Coba, kalau kalian yang pernah masuk ke dalam diri kalian, menyaksikan langit terdekat dalam dirimu, menyaksikan pusat semesta dalam dirimu, ternyata gua ini luas tanpa batas. Makanya orang yang sering masuk ke sana tidak akan sempit sudut pandangnya, tidak akan sempit kehidupannya. Berkah kehidupannya. Gitu. Ini bukan janji, ini pasti. Karena saya menceritakan apa yang saya alami, yang saya rasakan. Saya bukan cerita teori agama, karena saya bukan ustadz. Saya juga bukan cerita teori-teori agama, karena saya bukan kiai. Saya bukan ahli agama, bukan. Jangan salah kalian melihat saya. Saya cuma seorang penyelam. Dan saya hobinya nyelam, gitu aja. Kenapa saya suka nyelam? Ya suka. Gitu aja. Dan saat saya nyelam, tidak mungkin dong di pantai. Saya nyelam di tengah laut. Saya berhadapan dengan ikan paus, saya berhadapan dengan binatang-binatang buas. Saya juga berhadapan dengan ombak yang besar. Saya juga harus nyelam dalam kegelapan. Dan sekarang di tangan kiri kanan saya, cuman ada sedikit mutiara hasil selam saya. Itu yang saya bagikan. Sekali lagi, saya bukan ustadz. Ada yang suka bilang Pak Ustadz, bukan. Ustadz itu tinggi banget itu. Ustadz kan artinya guru. Saya bukan siapa-siapa. Saya juga bukan kiai. Saya gak punya pondok pesantren. Ya saya gini aja. Ya, saya cuman seorang penyelam. Kalau kalian mau, ya mutiara hasil selam saya, oke, saya bagikan. Jadi saya cuman membagikan mutiara saja. Setuju? Jangan panggil saya aneh-aneh ya. Pak Ustadz, Pak Kiai, itu terlalu tinggi. Tidak layak bagi saya. Ya. Saya cuma ingin berbagi apa yang saya rasakan, saya alami, semoga bermanfaat. Itu aja. Kalau saya menyelami Quran, lautan kedalaman Quran, bukan karena saya ingin tampil di publik, enggak. Saya ingin mengetahui saja kedalaman rahasia Quran. Cuman karena guru-guru saya pernah mengatakan, kamu diam saja, kalau kamu mengerti, kamu bagikan. Ya sudah, saya sama guru sam'an wa ta'an. Ya udah saya bagikan. Tapi ini juga saya bagikan cuman kulitnya saja. Kulitnya enak aja. Isinya ya nggak mungkin saya bagi-bagi di sini. Karena memberikan ilmu kepada yang bukan ahlinya, itu suatu kezaliman. Dan saya menahan ilmu dari mereka yang mencarinya, suatu kezaliman. Saya tidak mau berlaku zalim karena saya tidak boleh membagikan ilmu kepada mereka yang tidak butuh. Dan saya tidak boleh menahan ilmu dari mereka yang butuh. Ya, saya cuma bisa berdoa saja. Semoga setiap saya membuka kelas seperti ini, yang datang di ruang ini adalah yang butuh. Ya, itu aja. Oke? Baik. Lanjut. Jadi luas guanya? Pernah nggak masuk gua kalian? Ya gua yang di mana tuh? Gua Dago, gua Pakar, ya. Gua Lalai, gua Kalong, betul? Pernah? Pernah? Apa pengalamanmu? Poek, betul? Poek, betul? Sempit, ada matahari di situ, bau. Sedangkan ayat ini mengatakan di gua itu ada matahari terbit, dan guanya pun lapang tanpa batas. Kemarin tuh saya bimbing buka mata kalbu tuh. Nangisnya gak berhenti-berhenti. Begitu saya bawa dia menyaksikan gua yang luas dalam dirinya, saya ajak jalan-jalan, teriak-teriak itu. Waduh, saya juga bingung ngediamkannya.
Saking rindunya kepada jati dirinya. Itu sudah lama menantikan pengalaman itu. Begitu menyaksikan terbelalak. Menyaksikan kiamat yang hakikat dalam dirinya. Setelah itu kemudian WA saya. Terima kasih ayah. Saya menjadi tahu siapa diri saya. Dari mana saya asal. Saya tahu tempat jalan saya pulang. Kalau saya dapat WA gitu tuh bahagianya udah kayak apa. Capeknya saya udah gak ada. Karena itulah kebahagiaan saya. Bisa mengantarkan orang yang gelap menuju cahaya yang terang benar. Maka ayat ini mengatakan mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda Allah. Ternyata di gua ini ada tanda Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, kamu tidak akan mendapatkan seorang waliyan mursidan. Itulah kemudian kita kenal ada istilah waliyan mursidan. Wali itu pemimpin, mursid itu dari irsyad artinya cerdas. Pemimpin yang cerdas yang dapat mengantarkan kita bisa melampaui pikiran, memasuki alam kecerdasan. Saya tidak berbicara intelektualitas. Saya tidak bicara perguruan tinggi, saya tidak bicara akademik. Itu bukan urusan saya. Saya berbicara intelijensia, saya berbicara kesadaran. Di sini saya berbicara kecerdasan yang melampaui pikiran. Ya, makanya saya kasih tahu sama kalian semua. Kalau kalian sudah bisa melampaui pikiran terbatasmu, memasuki kecerdasan yang tanpa batas, dengarkan omongan saya dan buktikan. Maka kalian akan pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Bisa? Bisa. Mau? Mau. Maunya kayak gitu ya harusnya mau gitu. Sedangkan di Quran Allah mengatakan yahdillahu linuri mayyasha. Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang dikehendakinya. Siapa yang akan dikehendaki oleh Allah? Yang kuat kehendaknya. Nah, kehendak itu bahasa Arabnya malaikat. Itu malaikat itu kehendak. Makanya kita perlu malak Jibril, punya kehendak yang bisa mendorong kita supaya kita bisa sampai kepada Allah. Baik, kita baca ayat ini. Pokoknya yang suka syukuran, yang sering baca surat Ar-Rahman pasti kenal ayat ini. Karena kan kalian kalau syukuran pasti baca Ar-Rahman ya. Kenapa? Biar tambah banyak rezekinya. Selalu aja begitu. Coba baca ayat ini. Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain. Tuhan yang memelihara dua tempat terbit matahari. Tuhan yang memelihara dua tempat terbenam matahari. Ternyata tempat terbit matahari ada dua, tempat terbenamnya ada dua. Ayo tanya pada dirimu. Sudah tahu dua-duanya? Sudah tahu dua-duanya? Jadi baru tahu berapa? Baru tahu satu, yang dari timur. Nah, matahari yang terbit di gua belum tahu tempatnya. Subhanallah, poek. Makanya sholat poek, saum poek, umroh poek, haji poek, maca Quran poek, we sadayana, sagala teka deuleu. Dan dalam poek itu bahaya. Karena dalam poek itu bahayanya suka salah persepsi. Begitu masuk tempat gelap, gurubug teh lompat. Naon Kang? Alright. Padahal tamang. Cilaka kupola sorangan, kebrug teh labuh. Geus labuh, kakara inget. Balah mana ieu lampu? Begitu dicangan. Ternyata tamang. Itulah dalam kegelapan bahayanya. Tambang saja dianggap ular. Akibatnya kita takut oleh pikiran kita sendiri. Itu bahayanya poek. Makanya sekarang saya kasih tahu, sepanjang kalian masih poek, sok segala sieun, hirup sieun payah makomo. Menghadapi kehidupan takut, menghadapi kematian takut. Makanya orang yang dalam kegelapan, saksikan saya, hidupnya setengah mati. Menghadapi hidup takut, menghadapi mati juga takut. Maka hidupnya setengah mati.
Hidup yang semacam itu para sahabatku gak bisa dinikmati. Gak punya uang susah. Punya uang banyak juga susah. Kenapa? Saat tidak punya uang susahnya cuma kekurangan. Ketika punya uang susahnya melekat pada uang. Rek balanya oge lebar. Tambah susah. Jadi no poek mah boga duit susah. Teu boga duit tambah susah. Gering susah, cager susah. Selalu ada yang kurang di sini. Naon ieu teu nu kurang? Sugahan kuda piknik ka Bali. Nabung. Ber ka Bali. Geus balik ti Bali. Susah deui. Betul? Saya kasih tahu, sepanjang kalian dalam kegelapan, tidak pernah melihat matahari terbit dari sebelah kanan di gua. Hanya melihat matahari jasmani yang terbit dari sebelah timur itu. Maaf, apapun yang kamu lakukan, gelap. Paham? Jadi Quran mengatakan matahari ada berapa? 2. Satu terbit di sebelah timur, itu yang jasmani. Matahari yang ruhani terbitnya bukan dari timur. Terbitnya dari sebelah barat. Makanya ciri kiamat matahari terbit dari sebelah barat. Oh, benar-benar ya. Ditungguan iraha panon poe datang di barat. Cing atuh bodoh tetong dipiara. Timur dan barat itu, timur itu jasmani, barat itu ruhani. Timur itu kiri, barat itu kanan. Jadi matahari terbit dari sebelah kanan itu tanda kiamat. Tanda bangkitnya kesadaran, matahari terbit di mana? Di sini. Di dalam gua, di dalam gue dari sebelah kanan. Kanan itu bahasa lainnya barat. Ieu mah panon poe terbit dari barat. Tungguan we. Punten ya. Maaf kalau saya bicara keras. Saya tuh kasihan gitu lihat orang itu ya. Kadang-kadang orang-orang yang sok tahu, kadang-kadang ngomong sok tahu, ngajarin yang tidak tahu kan kasihan. Tanda kiamat, panon poe terbit dari sebelah barat. Letar lek we kitu dibejakeun ka batur. Barjeng manehna teu ngarti. Manehna can ngalaman. Eta si eta nekat pisan. Manehna can ngalaman geus ngabejaan batur. Kaera. Maneh atuh kiamat heula. Kakara ngabejaan batur. Me apal akhirat, me apal padang mahsyar. Me apal alam hisab. Di mana? Di dieu ayeuna. Tong dingkekeun. Ya. Gimana ini teruskan ngajinya? Ini udah 11:30. Lanjut dikit lagi. Matahari jasmani yang di luar sana yang terbit dari timur itu hanya untuk proses fotosintesa jasmani. Apa fotosintesa? Lihat sini. Ada gambarnya. Sinar matahari itu matahari mengeluarkan sinarnya. Diterima oleh pohon. Lihat tuh sana, ada pohon. Gak tahu pohon apa ini. Saya juga lupa gambarnya. Tomat. Lupa saya bikin gambar tomat. Matahari bersinar. Lihat. Ini pohon tomat. Lihat pohon tomat. Dari bawah ngambil air. Dari bawah tuh dari akar. Air mengalir ke atas terus mengalir ke atas sampai di daun. Begitu ada sinar matahari terjadilah proses fotosintesa. Apa yang dihasilkan? Ya, sinar matahari ditambah air ditambah karbon dioksida. Karbon dioksida itu hasil napas kita. Itu diserap tuh oleh pohon. Jadi pohon itu mengubah karbon dioksida yang racun jadi oksigen. Begitu setelah matahari, sinar matahari dijumlahkan dengan air, dijumlahkan dengan karbon dioksida, dihasilkanlah oksigen dan glukosa. Makanya pohon-pohonan menghasilkan karbohidrat, isinya adalah gula. Nah, reaksi kimianya secara lengkap seperti ini. Cahaya matahari ditambah karbon dioksida CO2, ditambah air H2O, dihasilkan O2 oksigen dan glukosa. Jadi itu pohon
Luar biasa jasanya. Manusia mengeluarkan racun namanya karbon dioksida. Diambil oleh pohon karbon dioksida, diolah oleh pohon, kemudian pohon menghasilkan oksigen. Pernah gak kalian berterima kasih pada pohon? Ya Allah, dateng arti teh ya. Diajar agama teu tuntas, diajar sains teu bener, sekolah teu baleg. Tahu baleg? Baleg itu bahasa Arab dari balago. Balago tuh artinya sampai. Makanya kamu harus jadi orang balig. Makanya menyampaikan namanya tablig. Jadi balik itu artinya sampai. Sampai kemana? Sampai heula ke jati diri maneh. Sehingga nyahokan jati diri kita sendiri. Itu baru balik. Setelah balik baru sholatnya sah. Tahu syaratnya balik? Apa katanya? Umur 7 tahun gitu. Ngarang. Sudah mimpi basah, tambah ngarang. Itu angka 7 itu simbolik. 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh. 7 lubang yang ada di kepala, 7 lapis langit. Makanya syarat balik harus ngerti angka 7, harus mengerti rahasia 7, lain umurna 7. Maneh geus balegnya umurna 7, mung salat gebugan ku aing. Agama naon kitu? Cenah la ikrah fiddin. Budak digebugan. Asa bener. Jadi agama jadi keras jadinya. Menyangka Allah teh nyuruh begitu. Dan yang luar biasa orang tuana ngarasa bener eta ngagebugan budak. Padahal manehna ge umur sakitu. Can bener maksudnya. Geus umur kolot ge ngagebugan budak can balik keneh wae. Betul enggak? Itu. Balik itu sampai. Pertanyaannya kamu udah sampai belum? Maaf ya, banyak yang ngeluh sama saya. Ayah guru, anak saya udah mahasiswa belum sholat. Masalahnya apa bu? Ya belum sholat. Iya masalahnya apa? Kasihan kata anak. Lah ibu juga dulu waktu mahasiswa can sholat. Ayeuna sholat geus kolot. Sieun pae. Betul enggak? Iya, bukan karena tahu yang disembah, bukan karena sudah merasakan rasanya sholat, bukan. Era ku batur. Betul nggak? Iya. Jadi kalau sholat kita era ku batur itu namanya ria. Sedangkan di Quran dikatakan orang yang sholatnya ria, munafik. Tempatnya orang munafik cuma satu. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Neraka. Itu Quran tuh surat An-Nisa 142, 143, 144, 145. Oke, jadi ya apa fungsi matahari bagi kehidupan? Banyak. Matahari yang jasmani, sumber energi yang tanpa batas, pembangkit listrik tenaga matahari, pengatur tata surya. Makanya ada tata surya, ada tata negara, ada tata salira. Hebat tuh leluhur kita. Tata salira, tata negara, tata surya. Kalau sudah di level tata surya udah keren. Membantu proses pengeringan, membantu proses fotosintesis, membantu kesehatan tulang, membantu manusia beristirahat dengan baik. Itu matahari jasmani. Fungsinya begitu besar dan luar biasa. Apalagi kalau kita sudah tahu fungsinya matahari ruhani. Akan membantu kita memperlancar proses fotosintesa ruhani. Lihat, proses fotosintesa jasmani tadi hasilnya tomat, ada buahnya. Proses fotosintesa ruhani juga ada buahnya. Apa buahnya? Kesabaran, kelembutan, keluasan, sifat Rahman, sifat Rahim. Luar biasa. Asmaul Husna ngajirim dina diri. Tah eta buahna. Pertanyaan, kenapa selama ini saya beragama tidak berbuah? Poek. Karena sang matahari ruhani dalam diri belum terbit. Matahari yang sebelah kanan tadi dari gua belum terbit. Betul? Betul apa tidak? Kan we cenah rumasaheun. Kagok lah. Ngaji teh. Ngaji mah sing karasa. Geus karasa sing rumasa. Mun geus dibejaan sing rumasa. Rumasa urang teh can nyaho. Teangan atuh.
Makanya leluhur kita itu mengajarkan nayaga. Tahu nayaga? Nayaga? Iya, pawayangan. Supaya wayang bisa nigel, maka ditabehan ku nayaga. Nayaga teh alatna teh baheula mah teu seueur jiga ayeuna. Nu hiji rebab. Nu kadua kolenang. Nu katilu kenang, nu kaopat goong. Eta ngan opat kapungkur mah teu seueur jiga ayeuna. Cek rebab teh teangan kata saron kolenang tong sieun ari cekenak teh kulibak kan tungtung nama cek gong teh bener. Makanya lihat goong bentuknya persis huruf ba. Nu sok ditenggelan teh tengahna we titikna. Goong itu selalu terakhir. Bener. Teangan tong sieun kulibak. Bener. Kita ini nonton wayang, resep naon, resep bobodoranana. Pesan-pesan leluhurnya itu nggak nyampe sama kita, betul nggak? Nayaga itu supaya wayang bisa nigel, ari wayang teh saurang, supaya ngigel bisa menari dengan tarian kosmik. Siapa yang bisa menari dengan tarian kosmik? Yang sudah sampai pada jati dirinya, nggak nepi karena goongna. Tanya diri mana? Di mana ayeuna? Rebab gencan. Saron komo. Kendang komo, goong mah komo jauh kene. Betul? Makanya lihat, huruf pertama Quran kan goong, ba. Betul? Ba teh Baitullah. Ai Baitullah teh bumi na Gusti Allah. Maka saur Gusti qalbul mukmin Baitullah. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalau punya orang yang beriman, itulah rumahku. Duh jadi panjangnya ngaos teh. Matahari rohani itu sebagai pereda rasa sakit. Makanya kalau sakit cara rangkel moyan. Sebagai penerang alami, membantu membakar lemak, membantu menjaga temperatur tumbuhan, membantu mengatur masa hidup manusia, membantu pertumbuhan bunga dan daun, sebagai sumber nutrisi yang terbaik bagi tumbuhan, membantu mengeringkan tanah. Banyak sekali fungsi matahari yang jasmani. Makanya matahari jasmani itu sering digunakan sebagai simbolisasi spiritual. Gitu. Oleh karena itu, mari kita temukan satu matahari lagi dalam diri. Oke? Sudah tahu lagunya tadi? Teangan, tong sieun, kulibak. Benar. Hanya orang yang berani tersesat yang tidak akan pernah tersesat. Yang takut tersesat selamanya tersesat. Terima kasih. Assalamualaikum. Indah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kata-kata, sungguh aku bukan lagi orang yang musyrik. Itu kata-kata yang meluncur dari seseorang yang sudah mengalami pengalaman spiritual. Bukan kata-kata hafalan, bukan kata-kata buatan, bukan disuruh berkata seperti itu. Kata-kata itu meluncur secara alami. Inni wajjahtu, aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan saat beliau mengatakan itu, saya yakin beliau bergetar. Wazilat qulubuhum, pasti kolbunya bergetar. Wa iza tuliyat ayatihim zadathum imana. Apabila dia melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan di semesta ini, bertambah imannya. Kenapa? Karena sudah punya modal iman, maka imannya akan bertambah. Orang-orang yang mengaku dirinya beriman hari ini gak punya modal sama sekali.
Melihat apapun di semesta biasa saja, seperti kebanyakan orang. Apa kata-kata Nabi Ibrahim berikutnya? Setelah beliau mencapai pencerahan, menyaksikan bintang, menyaksikan bulan, menyaksikan matahari di langit terdekatnya. Bukan sekedar ini wajahtu wajhalillati fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Beliau mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Tidak ada yang patut aku persekutukan lagi. Wa bidzalika umirtu. Aku bersedia untuk menerima perintahmu, apapun perintahmu, apapun kehendakmu. Karena apa? Aku tidak layak punya keinginan. Karena aku bukanlah pencipta, aku ciptaan. Yang punya keinginan terhadap ciptaan hanyalah sang pencipta. Kesadaran itu dimiliki oleh seorang Ibrahim. Lalu apa yang beliau katakan? Wa ana awalul muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Inilah awal aku berserah diri. Yuk kita tanya pada diri kita. Kita selalu mengatakan saya muslim. Bahkan kita mengatakan yang di luar saya non muslim. Sombong sekali kita. Padahal kita pun tidak mengerti muslim itu apa. Muslim itu orang yang sudah berserah diri kepada Tuhan, yang sudah tidak mengatur-ngatur lagi Tuhan, yang sudah bersedia seperti Ibrahim. Wa bidzalika umirtu. Itu muslim. Sudah begitu kita. Buku yang kita baca pun masih buku yang lama. Ada doa dikabul, ada doa tidak dikabul. Buku yang dibaca masih buku yang lama. Kumpulan doa-doa mustajab. Lucu. Dan kalau kita sudah berhasil mengatur Tuhan, kita bilang doa saya mustajab. Tuhan tunduk patuh kepada saya. Begitu? Siapa yang berserah diri harusnya? Bukankah kita kepada Allah? Bukan Allah disuruh berserah diri pada keinginan-keinginan kita. Itulah sumber penderitaan kita selama ini. Dan begitu kita tidak berhasil mengatur Tuhan sebagaimana yang kita mau, kita sebut Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Tuhan tidak mendengar saya. Kita lupa bahwa sebetulnya Tuhan sudah memilihkan yang terbaik untuk Anda. Apa yang Anda inginkan belum tentu yang terbaik buat Anda. Maka Tuhan bilang dalam Al-Quran, apa yang disebut baik oleh kamu belum tentu itu baik bagi kamu. Dan apa yang disebut dengan buruk oleh kamu belum tentu itu buruk bagi kamu. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu amat menyenangi sesuatu, tapi itu amat buruk bagi kamu. Begitu yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Tapi kita tidak pernah mengerti perkataan beliau. Para nabi, para rasul mengawali Islam itu ada awalnya. Nabi Ibrahim mengawali Islam itu ada awalnya. Ada satu pengalaman spiritual yang mendasari beliau untuk mengatakan wa ana awalul muslimin. Nabi Musa mengawali jadi orang beriman, ada pengalaman spiritualnya. Diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. Apa yang dikatakan Musa di situ? Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku, karena kamu tidak akan bisa melihatku dengan pandangan lahirmu. Tetapi masuklah kamu ke dalam dirimu. Aku tinggal di sana. Aku bersamamu, bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Jangan kau gunakan lagi mata yang itu, karena aku sudah sediakan satu mata dalam dirimu yang disebut dengan mata kolbu. Gunakan mata itu. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Lalu Tuhan menampakkan diri di puncak kesadarannya Musa. Saat itu Musa mengalami fana raga yang diabadikan oleh leluhur kita jadi Ponorogo. Banyak orang sana nggak ngerti kenapa Ponorogo itu menjadi pusat para yai, para romo yai. Siapa yai itu? Mereka yang sudah panaraga, yang sudah bisa memfanakan raga, sudah Ponorogo, sudah mencapai kediri,
ke diri. Orang yang sudah mencapai ke diri, gak peduli orang lain mau melakukan apa, gak peduli orang lain mau ngomong apa, udah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang masih konflik dengan mulutnya di luar, itu karena masih belum selesai dengan pikirannya di dalam. Tapi lucunya orang yang semacam itu sering mengklaim seakan-akan dirinya sudah selesai. Padahal indikator bahwa kita belum selesai di dalam, kita masih konflik dengan orang lain di luar. Keluarlah kata-kata yang menyeramkan. Kita mengizinkan kita dibawa oleh pikiran kita ke masa lalu, ke masa depan, terus saja begitu. Tapi tidak hadir di sini saat ini sekarang. Padahal hidup itu di sini saat ini sekarang. Makanya Eckhart Tolle menulis buku yang sangat keren, judulnya The Power of Now. Coba baca buku itu, luar biasa. Saya tidak menemukan buku yang setiap katanya itu semuanya daging, tidak ada tulangnya, semua daging itu. Sampai saya tidak pernah bisa melewatkan satu kata pun yang ditulis oleh Eckhart Tolle di buku The Power of Now. Kenapa? Disitulah surga saya temukan. Karena surga itu di sini, saat ini, sekarang. Pertanyaan yang paling dasar bagi kita, mau kapan kita sebagai muslim yang sebenarnya? Mau kapan kita jadi orang yang beriman yang sebenarnya? Mau kapan? Puaskah kita dengan mengaku-ngaku? Mengaku beriman, mengaku sebagai muslim. Padahal muslim itu sebutan universal buat semua manusia yang sudah pasrah total kepada Allah, apapun keyakinan agamanya. Sekali lagi, muslim itu sebutan yang sangat universal. Tingkatan spiritual yang sangat universal. Makanya Quran mengatakan la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali kamu sudah menjadi seorang muslim. Bukan mengaku beragama tertentu, tetapi kita benar-benar sudah pasrah total kepada Tuhan, apapun keyakinan kita. Makanya lakukan yang benar, bukan lakukan yang populer. Karena yang populer, yang ngepop, belum tentu benar. Bagaimana cara mengujinya? Mari kita periksa. Pelan-pelan periksanya. Apa sih populer itu? Populer itu dalam kamus bahasa Indonesia, itu ternyata populer itu adjektif, itu kata sifat. Saya menemukan ada 4 yang penting dalam kamus. Jadi populer itu artinya yang pertama, dikenal dan disukai orang banyak. Dikenal dan disukai orang banyak, itu namanya populer. Sekarang kalau saya tanya, Bapak Ibu, Bapak tanya, suka berwudu? Suka. Tanya kebanyakan orang coba, apa sih wudu itu? Jawabannya sama, seragam. Pasti bersuci, bukan? Pasti bersuci, bukan? Lah kenapa Anda mengatakan wudu bersuci? Karena banyak orang ambil air, kemudian dibasuhkan ke muka, basuhkan ke tangan, basuhkan ke kaki, lalu setelah itu mengatakan kita sudah suci, kan begitu. Ada yang salah nggak di sana? Nggak salah, tetapi itu kebanyakan. Kalau orang yang sadar, dia akan tanya, apa betul setelah dibegitukan tadi itu badan saya suci? Air kencing masih di dalam. Berak pun nggak keluar semua, masih di dalam. Lucunya lagi, celana kolor kita ketetesan air kencing 1 tetes dibuka, taruh di dalam masjid. Kita lupa bahwa sebetulnya yang ada di kantong kemih kita ribuan tetes. Harusnya kalau kolor kita yang ketetesan 1 tetes dibuka dan ditaruh di pinggir masjid, harusnya kantung kemih pun minta dibuka dulu sama dokter, taruh dulu di rumah sakit biar tubuhmu suci. Saya ngomong pakai bahasa awam nih, bahasa umum supaya kita waras. Apa saya tidak pernah melakukan wudhu kayak gitu? Ya wudhu sama. Kalau enggak wajah saya udah kayak apa? Saya perlu air. Tetapi itu wudhu tingkatannya tingkatan permulaan. Karena wudhu bahasa Arabnya adalah wudhu wal doa wau doain. Wudhu itu artinya adalah berpisah. Jadi setelah saya pelajari secara etimologi, wudhu artinya berpisah, saya mulai bertanya pada diri saya, apa saya sudah berpisah dengan kotoran saya? Apa sudah berpisah dengan yang selain Tuhan? Karena kalau wudhu itu berpisah, berarti sholat itu artinya menyatu.
Bagaimana kita bisa menyatu dengan Tuhan kalau kita masih menyatu dengan yang selain Tuhan? Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, wa ma ana minal musyrikin. Bebaskan dulu kamu dari yang selain Tuhan, baru kamu akan menyatu pada Tuhan. Wudu yang kayak gitu belum pernah kita cari. Kita lebih puas wudu yang kayak gitu. Bahkan tata caranya pun ngikutin kebanyakan orang, bukan? Betul nggak? Seperti itu tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa betul kita membaca teks langsung yang diajarkan Rasulullah? Atau kita mengikuti kebanyakan orang mengajarkan seperti itu? Itu populer. Saya menawarkan, mau nggak saya ajarkan wudhu yang betul-betul memisahkan dirimu dengan selain Tuhan, dan kamu bisa manunggal bersama Tuhan. Jarang yang mau. Makanya kalau wudhu cuma sekedar begitu, apa kita akan sukses sholat? Enggak. Ketika kamu sholat tetap aja pikiranmu mikirin urusan kamu sendiri. Mikirin cicilan, gunting hilang. Dan lucunya habis sholat kita mengatakan sudah menyembah Tuhan. Untungnya Tuhan diam. Coba kalau Tuhan itu rewel. Ketika bilang tadi kamu sholat, iya. Menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Kata Tuhan, dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum yang kamu sembah ya pikiranmu sendiri. Kamu sibuk saja dengan pikiranmu sendiri. Aku tidak merasa disembah oleh kamu sedetik pun. Aqimnya sholat tadi, zikri tidak tercapai. Bagaimana bisa mengingat Tuhan kalau kita nggak tahu yang diingat? Bukannya Nabi Muhammad juga untuk bisa sholat mi'raj dulu, jumpa dulu dong dengan yang mau disolatin, baru sholat. Nyembahnya jadi lurus. Maka di Quran dikatakan fa'aqim wajhaka lidini hanifa. Luruskan wajahmu kepada yang kamu sembah. Betul begitu. Boro-boro lurus, bolak belok. Tapi kalau sudah salam, lihat orang nggak sholat mulai mengkritiki orang. Bukan mikirin sholat saya dampaknya apa. Bukan mikirin sholat saya sudah sholat belum. Terus saja menyerang pihak lain. Itu namanya populer. Nah, kita jelaskan dulu nih bahasa kamus. Populer. Kalau berbicara tentang haji secara populer, pasti mikirnya pergi ke tanah suci. Dan kita menganggap tanah yang di sana suci. Yang bilang suci kan kita juga. Padahal maling di sana ada. Yang nyolong juga di sana ada. Orang berantem juga di sana banyak. Kalau disebut tanah suci kan harusnya sudah suci dong. Tapi pikiran kita mengatakan tanah suci. Ya sudah, kalau kita pergi ke sana kita jadi suci, begitu? Jadi seakan-akan suci cuma di sana, di sini nggak ada suci gitu. Sama seperti masjid, ada batas suci. Sucinya cuma di masjid aja, keluar dari masjid udah ngomong kotor juga nggak apa-apa. Karena batas sucinya kan cuma sampai di halaman. Maka di masjid ini nggak boleh ada tulisan batas suci. Pernah ada masyarakat datang ke sini, Pak mau nempel batas suci? Nggak ada. Di sini batas suci tidak ada. Suci di masjid dan di luar masjid. Nggak boleh dibatasi. Padahal Allah bilang dalam Al-Quran, walillahi 'alan nas hijjul bait, wajib setiap manusia berkunjung ke rumah Tuhan. Nah Tuhan bilang juga dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Jadi yang namanya Baitullah versinya Quran, versinya Allah, itu kolbu. Nah ketika diajak untuk berkelana ke dalam kolbu, banyak yang nggak mau walaupun gratis. Tapi ke sana nunggu 12 tahun bayarnya mahal juga rela menanti. Saya tidak menyalahkan sana, bagus. Itu diajarkan pada leluhur kita. Tapi ke sana cuma melihat simbol-simbol, tidak mengerti kenapa tawaf 7 putaran, kenapa mulainya dari Hajar Aswad, kenapa lewat Multajam, kenapa lewat pintu Ka'bah, kenapa lewat Makom Ibrahim, kenapa lewat Hijir Ismail, kenapa lewat Rukun Yamani, kenapa geometrinya lingkaran padahal Ka'bahnya juga kotak. Gak ngerti. Ya sudah, jadi robot kita. Nah kalau ngikutin kebanyakan orang namanya populer gitu. Saya ingin beda. Saya tetap pergi ke sana, tapi saya ingin mengerti maksudnya apa. Nah itu udah mulai itu. Mulai mengasingkan diri dari populer. Karena ingin dapat yang lebih baik. Ingin dapat yang lebih, itu. Ngerti maksud saya? Saya tidak menyalahkan itu bagus. Wudhu yang biasa bagus. Kalau kalian nggak kena air juga wajahnya serem. Tapi apa cukup sampai di situ mau populer terus? Itu maksud saya.
Nah makanya saya mau kasih tahu, jangan terus populer. Banyak sebetulnya yang lain. Nabi Muhammad mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Dalam gerakan sholat yang syar'i itu ada tata cara mi'raj sebetulnya. Tapi pernah gak bertanya, di gerakan yang mana tata cara mi'raj ya? Kata mi'raj ini sudah bahasa umum, bukan bahasa populer, bukan bahasa khusus, bahasa populer. Kan sering kita Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj banyak. Bahkan di Quran ada surat Al-Ma'arij, itu nggak disembunyikan. Cuman kata Mi'raj lebih banyak dikenal dalam kesusastraan Arab. Tapi inti dari Mi'raj itu kan sebetulnya Nabi Muhammad bertemu Tuhan kan? Betul nggak? Kan itu saja sebetulnya. Lalu timbul pertanyaan, apa yang boleh ketemu Tuhan itu cuma Nabi aja? Masa Tuhan begitu? Masa Tuhan hanya mau diketemui beliau aja, nggak mau diketemui sama kita-kita ini? Masa begitu? Jadi kalau kita sebetulnya tidak mulia, ya karena Tuhannya nggak mau ketemu. Masa begitu? Sedangkan Tuhan mengatakan walillahi ala nas hijjul bait, wajib setiap manusia berkunjung ke rumahku. Untuk apa? Bertemu aku. Maka di Quran Allah mengatakan li ila fi Quraisy ila fihim rihlata sitai wasu falyabudu rabb hadzal bait. Sembah yang punya rumah, jangan sembah rumahnya. Berarti kalau Tuhan bilang sembah yang punya rumah, jangan sembah rumahnya, berarti Tuhan mengajak kita untuk berkunjung ke rumahnya agar kita bisa berjumpa dengan Dia. Kan sebetulnya itu biasa itu ayat-ayat biasa. Cuman karena kita mengikuti yang populer, sehingga kita menjadi terjebak dalam popularitas. Makanya orang semacam saya ini pengikutnya tidak banyak karena tidak populer. Ketika saya menyampaikan kebenaran, ya memang berat, kebenaran itu pahit. Tapi saya berani kan ini kebenaran, cuman saya jadi tidak populer. Jarang yang ngundang sama saya itu. Kalau yang populer kan undangannya juga mahal, betul nggak? Kayak saya ini yang ngundang aja udah jarang, takut ngundang saya. Makanya saya jadi tidak populer. Ya silahkan saja, mau populer atau mau benar gitu aja. Ini masih populernya dulu, kita bahas dulu. Setengah jam lah saya bahas dulu populer supaya ngerti ya. Nah, dikenal dan disukai banyak orang. Coba kalau kalian sekarang mau Ramadan nih, mau Ramadan. Nanti begitu hari haknya awal Ramadan, pasti kalian puasa bukan? Pasti. Anak kecil aja suruh puasa. Dilatih dari kecil. Betul? Padahal jelas kan ayatnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, wajib bagi kamu saum. Jadi yang diwajibkan saum itu cuma orang beriman, karena yang bisa saum cuma yang beriman. Harusnya sebelum saum kan kalian nanya dulu, saya beriman gak? Saya dihaikan gak? Gitu kan? Ujung-ujung saum aja kata Allah, lu gak disuruh. Karena kita mengartikan iman itu sesuai pengakuan kita. Yang penting percaya, iman aja, kan begitu. Padahal iman itu kata Nabi, al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal almun bil arkan. Iman itu pembenaran oleh kolbu. Sementara kolbu aja kita nggak ngerti, bagaimana bisa membenarkan dengan kolbu? Makanya nggak apa-apa. Ya dapat puasa, puasanya puasa awam. Menahan lapar dan haus di siang hari, malam main hantem, kan gitu. Cuman pindah makan dari siang ke malam, tapi ngakunya sudah mencapai Idul Fitri. Padahal di Quran jelas Idul Fitri itu dinyatakan Nabi Isa dalam Quran surat Al-Maidah ayat 114. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takuluna id. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langitmu, yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Jadi hari raya itu saat hidangan dari langit turun kepada kita. Apa yang kalian lakukan dengan hari raya? Keripik singkong dari bumi, ranginang dari bumi,
Tuh, opor dari bumi, rendang dari bumi, peyem dari bumi, opak dari bumi. Semua dirayakan dengan makanan dari bumi. Padahal Quran mengajarkan kepada kita yang namanya hari raya itu saat kamu mendapatkan hidangan dari langit. Lah, hidangan dari langitnya mana? Tapi karena kita memilih yang populer, ngikut kebanyakan orang, ya sudah. Orang mudik, mudik. Orang macet, macet. Orang saling pelotot di jalan, melotot. Populer jadinya. Tidak ada keinginan untuk menjadi orang khusus. Kalau ingin khusus berarti saumnya harus khusus dong. Ramadannya juga harus khusus. Benar-benar tuh yang namanya setan itu dibelenggu Ramadan. Bisa, bisa. Ada ilmunya. Kalau mau. Tapi kalau nggak mau ya sudah. Katanya Ramadan setan diikat, dibelenggu. Tukang tipu tambah banyak. Yang ngurangi timbangan di pasar tambah banyak. Yang korupsi tambah banyak. Yang marah-marahan di jalan tambah banyak. Mikir dong. Mana tuh setan dibelenggu? Cuman ceramah aja di masjid, setan dibelenggu, setan dibelenggu. Nggak ngerti. Karena kita mau yang populer. Nggak mau yang khusus. Pernah lihat setan? Setan tuh kan udah seulang-ulang. Setan tuh yang suka berbisik. Ya kan? Iya. Mau ngasih sama orang, awalnya sih udah niat mau ngasih. Begitu mengeluarkan ada yang berbisik. Enak aja. Cari duit tuh zaman gini susah. Orangnya kan jag-jag. Masa dikasih? Cari pembenaran untuk tidak berbuat. Yang berbisik tuh namanya setan. Ketemu sekarang setan? Ketemu sekarang? Ya itu yang berbisik. Pakai jilbab. Pakai kacamata juga. Lah itu. Pakai bedak lagi. Pakai lipstick juga. Pakai peci juga. Pakai batik malah tuh. Ketemu kan sekarang? Nah itu. Cuman kita belajar setan tuh seakan-akan suatu entitas di luar diri kita. Padahal setan itu diri kita. Diberi dahar ke orang. Iya. Makanya kata leluhur saya di Garut mah, setan tuh huluna segede munding, awakna segede hurang. Ayana dikuring, rupana jiga tah eta anu ngomong. Setan tuh definisi leluhur kita mah udah canggih ya tuh. Huluna segede munding, awakna segede hurang. Ayana dikuring, rupana jiga tuh eta. Jiga urang. Jadi definisi setan menurut leluhur kita mah nyata. Nyata. Ya. Bukan ilusi, nyata. Jadi yang pertama, diketahui dan disukai orang banyak. Itu populer. Yang kedua, disukai dan dikagumi orang banyak. Populer tuh namanya. Ya. Yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan. Tuhannya saya cetak gede. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Tahu Tuhan? Tuhan belum tentu Allah. Saya kalau ngetik itu jangan bilang saya salah ketik, hati-hati. Ini lihat. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Tahu Tuhan? Tuhan itu apa saja yang kamu pertuhankan, itu Tuhan. Uang bisa menjadi Tuhan. Pasangan hidup bisa menjadi Tuhan. Jabatan bisa menjadi Tuhan. Terserah kamu dipertuhankan apa tidak. Allah juga bisa menjadi Tuhan kalau dipertuhankan. Tapi kan kebanyakan yang dipertuhankan yang selainnya Allah. Betul nggak? Nah makanya sesuai dengan kebutuhan orang banyak. Karena orang banyak itu kan menuhankannya apa saja yang mau dipertuhankan. Ada nggak orang menuhankan duit? Ya udah itu populer. Paham? Kan sekarang ini kalau melihat orang, wah bahagia ya. Rumahnya mentereng, mobilnya keren, betul nggak? Kasurnya King Coil, betul? Tasnya LV, Hermes, macam-macam. Minyak wanginya juga dari Eropa. Kan kita sebut orang itu bahagia, betul? Itu populer. Padahal begitu kita selidik ke dalamnya belum tentu. Baru senang. Kalau senang itu mendapat. Kalau bahagia belum tentu. Senang dan bahagia itu beda. Kalau senang itu mendapat, kalau bahagia itu justru melepas.
Justru orang bahagia itu bukan mendapat, melepaskan sesuatu, itu bahagia. Ada orang lain butuh bantuan, kemudian kita tolong. Nah dia bahagia, kita yang menolong bahagia. Itu namanya bahagia itu begitu, melepas, bukan mendapat. Makanya saya tanya kemarin peserta piknik ya, rekreasi di Jogja. Tadi kamu sudah makan? Sudah. Gimana makannya? Enak apa nikmat? Nah ini aja udah mulai pusing ya. Makan itu enak. Naik mobil yang nyaman, enak. Naik pesawat, enak. Pakai baju yang mahal, enak. Awas, bukan nikmat. Karena nikmat itu hanya diberikan pada 4 golongan. 1 para nabi, yang kedua para sidikin, yang ketiga para syuhada, yang keempat para solihin. Nikmat gak ada kaitannya dengan baju bagus. Nikmat gak kaitannya dengan makan enak, gak ada. Dengan makanan yang mewah, gak ada. Makanya di Quran tidak ada orang yang dapat nikmat orang kaya. Yang dapat nikmat cuma 4, para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Di luar itu tidak dapat nikmat. Makanya kita suka GR juga. Kenapa? Bikin rumah baru, syukuran. Judulnya Tasyakur bin Nikmat. Ayat yang dibacanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Eta we bisana. Di Quran itu tidak ada cerita enak. Di Quran cuma ada cerita nikmat. Dan nikmat terbesar cuma 1. Saat kita sudah kenal siapa jati diri kita, siapa Tuhan kita. Menyatu dengan Tuhan baru namanya nikmat. Yang dapat nikmat cuma 4. Para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Konglomerat gak masuk. Yang rumah mewah gak ada di 4 golongan itu. Gak ada. Yang punya rumah baru gak ada. Makanya nanti kalau kalian syukuran rumah baru undang saya. Biar bisa bedakan mana senang, mana bahagia, mana enak, mana nikmat. Itu aja masih pusing di kepala kita. Betul? Wah kita ini sudah dapat nikmat yang banyak dari Allah. Apa saja? Baju baru. Ya, mobil baru. Itu bukan dapat nikmat, dapat enak. Udah biar pusing. Kan ngaji dengan saya supaya pusing. Ya, kalau udah pusing berarti nanti akan mencari supaya nggak pusing. Jadi sekarang saya tidak tuntaskan penjelasannya supaya pusing aja. Jadi beda ya, enak beda dengan nikmat, senang beda dengan bahagia. Yang kalian cari apa? Senang atau bahagia? Bahagia kan? Makanya salah alamat. Yang kamu cari bahagia, yang diudag-udag senang. Akibatnya salah alamat. Jadi gak dapat tuh bahagia karena kita tidak bisa membedakan bahagia dan senang. Lalu yang berikutnya, mudah dipahami orang banyak. Itu namanya populer. Nah makanya ngaji dengan saya, maaf kalau sedikit naik, tidak terlalu populer. Perlu pemikiran yang tajam karena di sini kita akan naik kelas supaya tidak terlalu populer. Siap? Oke, kalau sudah siap, baik. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata populer adalah dikenal atau disukai orang banyak. Arti lainnya adalah disukai dan dikagumi orang banyak. Ya, kalau mau populer, ya udah gampang. Bikin saja di TikTok asal viral. Ya kan? Iya. Jadi kalau orang nyuci piring itu sambil berdiri, coba nyuci piring sambil nungging di tempat cuci piring. Video kan populer. Ngerti maksud saya? Oke. Tapi saya tidak bicara itu. Lihat sekarang. Bagaimana caranya supaya kita mengerti bahwa sebetulnya populer belum tentu benar. Yuk kita baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat tentang berlindung ke dalam gua. Ya. Berlindung ke mana? Ke dalam gua. Coba kalau orang Jakarta bilang gua gimana? Gua, gue. Jadi berlindung ke dalam gua berarti berlindung ke dalam gue, ke dalam aku itu. Makanya kata gua dalam Quran itu keren. Bukan gua seperti gua Gati Jajar, gua Pawon, bukan gua itu mah poek. Bararau. Tapi berlindung ke dalam gua artinya meniti ke dalam diri. Yuk kita baca ayatnya. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Jadi para pemuda nih
Cari tempat berlindungnya kemana? Ke dalam gua. Kok pemuda? Di Quran itu hati-hati. Kalau ada kata laki-laki, itu pasti urusan rohani. Kalau di Quran ada kata-kata wanita, pasti urusan jasmani. Kalau di Quran ada kata-kata langit, itu pasti rohani. Kalau di Quran kata-kata bumi, itu pasti jasmani. Silahkan. Saya sudah ribuan kali baca Quran dan saya klasifikasi. Ternyata begitu. Hebat itu Quran itu. Makanya pemuda, laki-laki atau perempuan? Laki. Berarti para pemuda ini bukan orang sembarangan sebetulnya. Siapa saja manusia yang mau meningkatkan kualitas ruhaninya, maka syarat pertama harus berlindung ke dalam gua. Oke, sampai sini ngerti? Nih gua. Jadi tidak ada tempat berlindung di luar diri kecuali di dalam diri. Gua. Contoh. Sakit hati buatan siapa sih? Kan sakit hati bukan buatan orang, buatan kita. Karena kita ingin orang seperti yang kita mau. Ketika orang melakukan tidak seperti yang kita mau, sakit hati. Jadi sakit hati itu jelas buatan kita. Balikan ke dalam diri, berlindung ke dalam gua. Gimana caranya? Mulai sekarang saya akan terima orang lain apa adanya. Saya tidak mau mendikte lagi orang lain sebagaimana pikiran saya. Karena kalau orang lain tidak seperti yang saya mau, saya jadi sakit hati. Jadi sakit hati bukan nasihatin orang. Kamu jangan begitu ya. Gak usah, itu bukan urusan kita. Orang bisa melakukan apa saja sesuai dengan maunya dia. Tetapi kita nasihati diri kita. Mulai sekarang saya tidak mau lagi menginginkan orang lain seperti yang saya mau. Saya bebaskan pikiran saya dari keinginan pada orang. Apapun yang orang lakukan pada saya akan terima. Bebaskan keinginan, bakal sakit hati gak? Tidak, itu namanya berlindung ke dalam gue. Semua kalau dikembalikan ke gua, selesai.